Hai semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Dapurnya Hesti. Pada video kali ini aku mau bikin kue tradisional tanpa oven, tanpa mixer, hasilnya enak. Bagaimana cara buatnya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama, siapkan panci, masukkan 200 gram gula merah. Jangan lupa disisir dulu agar mudah larut. 2 sendok makan gula pasir atau setara dengan 30 gram, 1/4 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Tambahkan 400 ml air. Lanjut diaduk sebentar agar tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, ini siap untuk dimasak. Masak dengan api sedang sampai mendidih dan gula larut. Nah, kalau sudah mendidih dan gulanya sudah larut, matikan api kompor dan diamkan larutan gula sampai benar-benar dingin atau hangat-hangat kuku. Lanjut siapkan wadah besar, masukkan 250 gram tepung tapioka atau setara dengan 25 sendok makan, per sendoknya setara dengan 10 gram. Tambahkan 250 ml santan kekentalan sedang. Aku pakai 1 saset santan instan ukuran 65 ml ditambah air sampai dengan 250 ml. Tuang larutan gula, jangan lupa disaring agar tidak ada kotoran yang terbawa. Pastikan larutan gula sudah benar-benar dingin atau hangat-hangat kuku ya. Lanjut diaduk sampai semua bahan tercampur rata. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, like, dan aktifkan loncengnya juga, agar kalian selalu update video terbaru dari channel Dapurnya Hesti. Share juga video ini ke media sosial yang kalian punya, agar video ini semakin bermanfaat. Kalau udah, terima kasih. Lanjut, tambahkan 1 sendok makan minyak goreng, lalu aduk sampai minyak dan adonan benar-benar tercampur rata. Nah, kalau udah, bagi adonan menjadi 3 bagian. Siapkan loyang, untuk ukuran loyangnya bebas ya. Ini aku pakai ukuran 20 x 10 dengan tinggi 7 cm. Tambahkan minyak goreng secukupnya, lalu olesi ke seluruh permukaan bagian dalam loyang. Nah, kalau sudah, lanjut ke tahap selanjutnya. Sebelumnya udah aku siapkan kukusan dan untuk airnya sudah dididihkan terlebih dahulu. Tata loyang ke dalam kukusan, kemudian tuangkan sepertiga adonannya. Lalu kukus selama 8 hingga 10 menit. Kalau teman-teman menggunakan kukusan dengan tutup yang datar, jangan lupa dilapisi dengan kain agar uap kukusan tidak menetes ke dalam adonan. Setelah lapisan pertama dikukus selama 8 hingga 10 menit, lanjut tuangkan sepertiga adonan yang kedua. Lanjut kukus lagi selama 8 hingga 10 menit. Setelah 10 menit, lanjut tuangkan lagi sisa adonan terakhir. Nah, kalau udah, lanjut dikukus lagi selama 30 hingga 35 menit atau sampai kuenya matang. Nah, setelah dikukus selama 30 menit, kuenya sudah matang. Lanjut ini diangkat dan diamkan sampai kuenya benar-benar dingin minimal selama 5 jam. Sambil menunggu kuenya dingin, aku mau kukus bahan balurannya, yaitu 200 gram kelapa parut. Pilih kelapa yang agak muda ya. Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan. Lanjut dikukus selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit, kelapa parutnya sudah matang. Lanjut diangkat, kemudian diamkan sampai benar-benar dingin. Nah, setelah kuenya benar-benar dingin, lanjut keluarkan dari loyang. Cukup disisir seperti ini. Nah, setelah kuenya dikeluarkan dari loyang, lanjut dipotong-potong sesuai selera atau sesuai kebutuhan teman-teman ya. Di sini aku potong tipis seperti ini, lanjut dipotong lagi menjadi 2 bagian. Kemudian baluri dengan kelapa parut. Nah, mudah kan cara buatnya? Teman-teman bisa langsung mencobanya di rumah.
Selain bahan-bahannya yang sederhana, cara bikinnya juga mudah. Ini cocok banget buat ide jualan kue jajanan pasar atau bisa juga disajikan untuk acara arisan di rumah. Pertama, masukkan tepung tapioka sebanyak 250 gram atau setara 25 sendok makan. Per sendoknya setara dengan 10 gram. 225 gram gula pasir atau setara dengan 15 sendok makan. Per sendoknya setara dengan 15 gram. Tambahkan seperempat sendok teh garam, seperempat sendok teh vanili bubuk, lalu lanjut diaduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, tambahkan santan sebanyak 700 ml. Ini aku pakai 2 saset santan instan ukuran 65 ml ditambah air sampai dengan 700 ml. Untuk santannya aku masukkan secara bertahap, lalu aduk sampai santan tercampur dengan bahan yang lainnya. Lalu masukkan sisa santannya sampai habis dan aduk lagi sampai adonan benar-benar tercampur rata. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk klik dulu tombol subscribe, like, dan aktifkan loncengnya juga agar kalian selalu update video terbaru dari channel Dapurnya Hesti. Share juga video ini ke media sosial yang kalian punya agar video ini semakin bermanfaat. Kalau udah, terima kasih. Lanjut tambahkan pasta pandan secukupnya, lalu aduk sampai warna tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, ini mau aku saring agar tidak ada bahan yang bergerindil. Nah, setelah selesai, untuk total adonannya menjadi 1000 ml. Dan ini siap untuk dikukus. Siapkan loyang, untuk ukuran loyangnya bebas ya. Ini aku pakai ukuran 20 x 10 dengan tinggi 7 cm. Tambahkan minyak goreng secukupnya, lalu olesi ke seluruh permukaan bagian dalam loyang. Nah, kalau sudah, lanjut ke tahap selanjutnya. Sebelumnya udah aku siapkan kukusan dan untuk airnya sudah dididihkan terlebih dahulu. Tata loyang ke dalam kukusan dan panaskan loyang selama 2-3 menit. Kemudian tuangkan sepertiga adonannya. Lalu kukus selama 8 hingga 10 menit. Kalau teman-teman menggunakan kukusan dengan tutup yang datar, jangan lupa dilapisi dengan kain agar uap kukusan tidak menetes ke dalam adonan. Setelah lapisan pertama dikukus selama 8 hingga 10 menit, lanjut tuangkan sepertiga adonan yang kedua. Lanjut kukus lagi selama 8 hingga 10 menit. Setelah 10 menit, lanjut tuangkan lagi sisa adonan terakhir. Nah, kalau udah, lanjut dikukus lagi selama 30 hingga 35 menit atau sampai kuenya matang. Nah, setelah dikukus selama 30 menit, kuenya sudah matang. Lanjut ini diangkat dan diamkan sampai kuenya benar-benar dingin minimal selama 5 jam. Sambil menunggu kuenya dingin, aku mau kukus bahan balurannya, yaitu 200 gram kelapa parut. Pilih kelapa yang agak muda ya. Tambahkan seperempat sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan. Lanjut dikukus selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit, kelapa parutnya sudah matang. Lanjut diangkat, kemudian diamkan sampai benar-benar dingin. Nah, setelah kuenya benar-benar dingin, lanjut keluarkan dari loyang. Cukup disisir seperti ini. Nah, setelah kuenya dikeluarkan dari loyang, lanjut dipotong-potong sesuai selera atau sesuai kebutuhan teman-teman ya. Di sini aku potong tipis seperti ini, lanjut dipotong lagi menjadi 2 bagian. Kemudian baluri dengan kelapa parut.
Nah, mudah kan cara buatnya? Teman-teman bisa langsung mencobanya di rumah. Selain bahan-bahannya yang sederhana, cara bikinnya juga mudah. Ini cocok banget buat ide jualan kue jajanan pasar atau bisa juga disajikan untuk acara arisan di rumah. Kalau teman-teman butuh ide resep yang lainnya, bisa cek di video aku sebelumnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.